Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam sehat amanginang, salam jumpa, salam semangat hati manginang dah. Tetap semangat melayani anak-anak kita. Berikan pelayanan yang terbaik agar mereka semakin cinta Tuhan, cinta gereja, dan cinta sesama. Mari kita sermon amanginang untuk Minggu Trinitatis ya 4 Juni. Dan Minggu Trinitatis adalah minggu besar dalam liturgi gereja kita. Sebentar lagi kita akan memasuki minggu-minggu Dung Trinitatis, minggu yang panjang dalam liturgi gereja. Mengenangnya. Dan Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Amanginang. Di Minggu Trinitatis, anak-anak sekolah minggu kita disapa dari kisah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sesuai dengan kesaksian Injil Matius. Nah, pun demikian, apa yang boleh kita ajarkan, kita hidupi, kita nasihatkan kepada anak sekolah minggu kita dari firman ini. Jangan terjebak di pemahaman kalau ini adalah kisah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi saya mau menekankan 3 hal dari firman ini. Yang pertama, mengenang anak sekolah minggu kita ikut serta aktif mewartakan Injil sukacita. Anak sekolah minggu ikut aktif memberitakan firman Tuhan. Karena itu pergilah. Nah, kita berangkat dari kata pergilah. Ya. Mau didok, pergi bukan berarti kita harus berangkat jauh-jauh, ya, bukan. Itu pemahaman selanjutnya itu. Nah, melalui kata pergi ini, kita mau mengingatkan anak-anak sekolah minggu kita bahwasanya mereka juga ikut aktif untuk memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan kepada teman-temannya. Manakala teman-temannya melakukan sesuatu hal yang tidak baik, maka anak sekolah minggu kita itu juga sudah harus bisa mengingatkan kawannya itu. Nggak boleh loh, firman Tuhan lo bilang lo itu nggak boleh, itu jahat, itu nggak bagus. Nah ini dia. Untuk orang 3 cocok amanginang. Boleh kita ajarkan ini. Supaya mereka juga aktif, ya. Mungkin kelas 5, kelas 6 ya. Mereka sudah paham. Apalagi di zaman sekarang. SD pun sudah memiliki media sosial. SD sudah memiliki Facebook, TikTok, bahkan mungkin juga Instagram dan YouTube juga. Ya, amanginangnya. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa mereka harus ikut aktif memberitakan firman Tuhan agar teman-temannya, agar adik-adiknya, agar saudara-saudaranya mengetahui firman Tuhan juga. Ya, maka jangan lupa menginang untuk senantiasa mengajarkan anak-anak sekolah minggu kita menghafal ayat bulanan, ayat hafalan. Ya, menginangnya, pilihlah teks-teks firman Tuhan, ya, ayat Nabi Namokmo atau ayat yang ditebalkan kalau di Alkitab, untuk dijadikan ayat hafalan. Kalau ayat bulanan kan ada di almanak. Ayat hafalan pilihlah yang sesuai dengan kelas, ya. Untuk ya kelas kecil mungkin ayat-ayat yang pendek boleh kita mulai ajarkan supaya dihafal. Yang kedua, Bapak Saudara-saudara, yang mau kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, di sini kita ajarkan, kita ingatkan anak-anak sekolah minggu kita agar senantiasa ingat akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Anak-anak sekolah minggu kita
mulai dari sejak kecil, haruslah taat kepada firman Tuhan. Haruslah taat kepada firman Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Contohnya bagaimana, Mang Inang? Kita boleh mengambil contoh dari titah ke-10 itu, ya. Mungkin dari ke-5 sampai ke-9, ya. Contoh-contoh firman Tuhan yang harus mereka lakukan dalam kehidupannya. Menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Ya. Nah, lihatlah apa-apa saja mungkin kehidupan sosial anak-anak di gereja kita masing-masing. Nah, mereka harus taat kepada firman Tuhan. Nah, menginang dah? Nah, itu dia. Yang ketiga, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, yang ketiga ini, kita mau meneguhkan iman percaya anak-anak kita. Bahwasanya Tuhan senantiasa menjaga mereka. Maka jangan takut, ya. Anak-anak kita itu jangan takut terhadap, jangan khawatir atau jangan takutlah istilahnya. Karena apa? Tuhan beserta mereka. Tuhan menjaga kita sampai kepada akhir zaman. Maka dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak itu, haruslah percaya penuh kepada Tuhan, jangan ragu, jangan takut, tetapi percaya bahwa Tuhan selalu menemani mereka, menyertai mereka. Demikian, Mang Inang, 3 hal yang boleh saya tekankan untuk kita ajarkan. Kembangkan di gereja kita masing-masing sesuai dengan SDM dan kehidupan sosial anak-anak kita. Jangan lupa, agenda sekolah minggu, buku di sekolah minggu, Alkitab, Bibel, dan alat-alat peragalannya. Tuhan Yesus memberkati Mang Inang. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku. Melayani Tuhan adalah kewajibanku. Salam Sunedesis. God bless you. Non-stop.